Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak semua. Kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan membahas tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Dalam materi ini kita akan mempelajari tentang pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur, dan perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi. Baiklah, sekarang anak-anak kita mulai lihat buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya, sesuatu yang tidak nyata atau fiktif, hanya berupa khayalan atau imajinasi dari pengarang. Apa saja yang tergolong ke dalam buku fiksi ini anak-anak? Kita lihat, yang pertama ada cerpen. Sebagai contoh, perhatikan ini ada cerpen. Pasti anak-anak tidak asing lagi dengan cerpen, bukan? Ya, lanjut, ada contoh berikutnya yaitu novel. Nah, perhatikan, juga Ibu yakin kalian sudah sering membaca novel. Apa beda cerpen dengan novel? Kalau cerpen hanya memuat cerita singkat yang di dalamnya terdapat satu konflik. Tapi kalau novel, ceritanya panjang, bisa menceritakan tokoh tersebut dari lahir sampai meninggal. Itulah anak-anak perbedaannya. Sekarang contoh berikut ada dongeng. Ya, dongeng ini bisa berupa cerita binatang atau cerita-cerita raja pada zaman dahulu kala. Ya, contoh berikutnya ada drama. Drama ini berupa naskah drama yang isinya percakapan antara tokoh satu dengan tokoh lainnya. Tujuannya, naskah drama ini untuk dipentaskan. Ya, berikut contohnya ada puisi. Ya, contoh puisi Aku karya Chairil Anwar. Cara penulisan puisi ini adalah bait per bait, beda dengan penulisan cerpen atau novel. Ya, lanjut. Contohnya ada komik, ada hikayat, ada fabel, ada mitos, dan juga ada cerita rakyat. Ya, itulah anak-anak yang tergolong ke dalam buku fiksi. Lanjut, kita masuk ke buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi informasi ilmu pengetahuan atau kejadian sebenarnya sesuai fakta, sehingga yang disampaikan tersebut bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang tergolong ke dalam buku non-fiksi yaitu ada karya tulis ilmiah, skripsi, disertasi, dan tesis, dan ada buku pelajaran, buku biografi, esai, opini, pidato. Contohnya buku pelajaran yang seperti kan ada buku pelajaran bahasa Indonesia, ada buku pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Dan juga ada buku biografi. Ada contohnya biografi, seperti ini contoh biografi Soekarno. Jadi biasanya yang ditulis buku biografinya adalah tokoh-tokoh nasional atau tokoh pahlawan. Contoh-contoh yang lain silakan kalian cari sendiri. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri dari buku fiksi dan non-fiksi. Sekarang kita lihat dulu tentang fiksi. Fiksi ini berisi imajinasi dari pengarang. Kedua, kebenarannya tidak mutlak. Dan ketiga, bahasanya bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Di sini menggunakan bahasa yang bermakna ganda atau makna lain. Berikutnya, umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika pembaca. Kelima, terdapat pesan moral atau amanat dan tidak memiliki sistematika yang baku. Formatnya sesuai keinginan penulis. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan bagaimana cara penulisannya. Kemudian kita perhatikan apa ciri-ciri karya non-fiksi. Pertama, informasi yang disampaikan sesuai fakta, berbentuk tulisan ilmiah, misalnya ada berbentuk makalah, skripsi, tesis, dan lain-lain. Kemudian, menyampaikan sesuatu secara objektif, menarik, dan sesuai nalar. Berikutnya, bahasanya bersifat denotatif atau sebenarnya. Dan informasi yang disampaikan ditulis secara jelas dan sistematis. Dan terakhir, pemilihan kata dan kalimat yang formal dan baku. Jadi sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Demikianlah anak-anak ciri-ciri dari karya fiksi dan non-fiksi.
Sekarang kita lanjut kepada unsur-unsur penting yang terdapat dalam buku fiksi. Dalam buku fiksi terdapat ungkapan. Ungkapan ini sebagai unsur kebahasaan dalam buku fiksi. Membaca buku fiksi, kita bisa menemukan hal yang menarik tentang diksi ataupun ragam bahasanya. Sebagai contoh, silakan kita lihat cuplikan novel Salah Asuhan berikut. Dalam cuplikan ini terdapat ungkapan kata menyambung hidup. Lihatlah suamimu menyadari untung, lekaslah kembali supaya kita menyambung hidup kembali seperti dulu. Kata-kata menyambung hidup dalam cuplikan novel di atas, jika kita bandingkan dengan menyambungkan tali, hidup sederhana, hidup susah, dari cara itu akan tampak kekhasan kata-kata tersebut. Kekhasan kata itulah yang disebut dengan ungkapan yang mengandung makna kiasan. Contoh lain dari ungkapan ini ada kata lapang dada, berarti, dan lain-lain. Ya, bisa dimengerti ya anak-anak. Lanjut, sekarang kita perhatikan unsur-unsur lain yang menarik dari buku fiksi. Dalam buku fiksi ini kita menemukan tema yang unik. Tema itu maksudnya topik atau masalah yang dibahas dalam karya fiksi tersebut. Kemudian ada alur yang menegangkan. Alur ini adalah jalan cerita. Bagaimana pengarang menyampaikan jalan ceritanya dengan menarik sehingga sangat menegangkan. Kemudian ada latar yang mengesankan. Latar ini terbagi 3 umumnya. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Di mana cerita itu terjadi, kapan, dan bagaimana suasananya. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Di sini dijelaskan bagaimana tokoh tersebut dengan karakter masing-masing tokohnya. Kemudian ada juga di dalamnya terdapat amanat atau pesan moral yang menyentuh. Dalam karya fiksi ini kita bisa menemukan pesan moral yang bisa kita ambil manfaatnya sebagai pelajaran hidup. Ya, kita perhatikan contoh ada cuplikan cerpen berikut yang berjudul Hari Terakhir Mencintaimu karya Kurnia Effendi. Dalam cuplikan cerpen ini kita perhatikan apanya yang menarik. Silakan anak-anak baca. Di sini ada temanya tentang cinta. Ini sangat menarik bagi orang yang sedang mengalami perasaan seperti itu. Selain itu, cuplikan tersebut punya daya tarik dalam kata-katanya yang puitis. Ya, contohnya, seandainya aku tidak mencintaimu, tidak akan terbit rindu sewaktu berpisah. Ini adalah kata-kata yang sangat puitis dan menjadi hal yang sangat menarik dalam cerpen ini. Sekarang kita perhatikan anak-anak, dari penjelasan tadi tentang pengertian, tentang ciri-ciri, dan unsur-unsur yang terdapat dalam karya fiksi dan non-fiksi, dapat kita simpulkan perbedaan antara kedua buku tersebut. Perbedaannya fiksi, yang pertama ada cover buku, rincian subbab buku, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, penyajian alur cerita, dan juga ada amanat atau pesan cerita. Kalau karya non-fiksi, ada cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, biasanya bersifat denotatif, dan sistematika penulisannya baku atau tetap. Inilah anak-anak perbedaan antara buku fiksi dengan buku non-fiksi. Demikianlah pembahasan kita tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Semoga dapat dimengerti dan membantu kalian dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.